Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan siapa Tuhanmu yang kita nggak kenal sama Tuhan? Siapa nabimu? Bagaimana kita bisa menjawab itu siapa nabi kita? Kalau kita nggak kenal sama nabi. Coba mikir kita hari ini dengan hati yang memang dengan iman, bukan dengan bukan dengan pikiran kita. Iya juga ya. Nanti kalau malaikat nanya, aku nggak kenal sama Tuhan, gimana ya? Begitu tuh. Pasti gitu jawaban. Maka itulah motivasi kita. Maka lebih dalam lagi ketika kita tuh tafakur masih hidup kita ini, sebelum dikubur pun kita sudah ditanya itu, ma rabbuka? Alastu bi rabbikum? Maka kalau orang yang sudah tahu jalannya belajar, dia sudah sampai kepada kajiannya, sudah sampai pada kajinya, dia mengalami itu, dia akan menjawab, ruhnya akan menjawab, jiwanya akan menjawab, bala sayyidna anta rabbi anna abdi, sebelum di kuburan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra ayat 86. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat titipan yang Allah titipkan buat kita semua, dan suatu saat titipan ini akan kembali ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah meridhoi kita semua dan tidaknya kita terlepas dari kajian ini kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kiranya kita semua mendapatkan syafaat dan nama kita tercatat dalam catatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umatnya sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para habaib, para gus, para kiai yang mungkin melihat kajian pada malam hari ini, mohon ridho, mohon izin, mohon restunya. Kemudian pada sahabat-sahabat semua mohon maaf, mohon ikhlasnya. Saudaraku di mana saja berada yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Malam ini kita membuka tentang
ilmu rohani dalam pandangan tasawuf. Ilmu rohani ini ada dua. Kalau dalam kajian kitab-kitab tasawuf dan menurut ahli sufi, tapi di live ini saya hanya terangkan garis besarnya. Saya tidak berani secara halus-halusnya. Ini sebagai pengetahuan buat kita semua. Ingat yang kita kaji ini dalam versi di zona atau wilayah ketasawufan. Dalam ilmu rohani itu ada dua, namanya ruhul hayya dan ruhul tamyiz. Ruhul hayya itu terdapat pada semua makhluk yang diciptakan Allah. Ruhul hayya ini terdapat di manusia, jin, malaikat, binatang, dan setiap benda yang bernyawa. Kemudian ruhul tamyiz ini, atau disebut juga dengan ruhul amri, dia lebih dikenal dengan akal. Dia tidak terdapat di binatang, tetapi hanya pada manusia, malaikat dan jin. Jadi dengan adanya roh tamyiz ini atau ruhul amri ini, maka malaikat, jin dan manusia ini menjadi makhluk yang mukallaf. Bermaksud mereka dipertanggungjawabkan untuk membangun syariat. Wa ma khalaqal jinni. Nah, itu ya. Jadi jin dan manusia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Manusia, jin dan malaikat ini memikul beban untuk membangun apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, dalam surat As-Sajdah ayat 9, Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, thumma sawwa wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tapi kamu sedikit sekali bersyukur. As-Sajdah ayat 9. Maka ruh ini merupakan zat murni yang tinggi, hidup dan hakikatnya berbeda dengan tubuh. Kalau tubuh ini, jasad kita ini dapat dilihat oleh panca indera, sedangkan ruh menyelusup ke dalam tubuh. Sebagaimana kehidupan pada tubuh selama tubuh itu mampu menerimanya. Di dalam Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran dan pernah mendengar bahwa terkadang ruh ini disebut malaikat, diartikan dengan malaikat ataupun wahyu. Dalam Al-Quran, ruh ini terkadang diartikan dengan malaikat dan wahyu. Saya ulangi, dalam Al-Quran, ruh ini terkadang diartikan dengan malaikat dan wahyu. Di samping itu, ada beberapa pakar yang menafsirkan atau mengartikan ruh itu dengan jiwa. Lihat dalam Al-Quran itu kata-kata an-nafs. An-nafs itu diartikan dengan jiwa. Seperti an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka dalam ayat ini bisa dimaknai kata ruh itu mempunyai pengertian yang sama dengan an-nafs. Adapun perbedaannya itu terletak pada penggunaannya saja. Misal lagi ada ayat yasalunaka an ar-ruh qul ar-ruh min amri rabbi.
Mereka akan menanyaimu tentang ruh. Maka katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanmu. Kemudian pada ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah yang kita sebutkan tadi. Wahai jiwa yang tenang. Maka ulama yang terkenal, yaitu Ibnu Sina, beliau membagi jiwa atas 3 macam. Yaitu jiwa nabati, itu disebut dalam kajiannya an-nafs an-nabatiyah. Kemudian jiwa hewani, an-nafs al-hayawaniyah. Kemudian yang ketiga an-nafs al-insaniyah atau jiwa insani. Apa jiwa an-nafs nabatiyah itu? Kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segi makan, tumbuh, berkembang. Kemudian al-hayawaniyah atau jiwa hewani itu kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segi mengetahui hal-hal yang kecil dan bergerak dengan kehendak. Kemudian an-nafs al-insaniyah atau jiwa insan itu menurut Ibnu Sina adalah kesempurnaan awal bagi benda yang hidup dari segi melakukan perbuatan dengan potensi akal dan pikiran serta dari segi mengetahui hal-hal yang bersifat umum. Maka jiwa insani inilah yang dinamakan dengan ruh. Atau para ahli sufi itu menyebutkannya dengan an-nafs an-natiqah atau jiwa manusia. Di sebelum masuk atau berhubungan dengan badan ini, itu disebut ruh. Sedangkan setelah masuk ke dalam tubuh ini dinamakan nafs, yang mempunyai daya atau al-aqal, yaitu daya praktik yang berhubungan dengan badan, dan daya teori yang berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Nah, bagaimana sesungguhnya sifat ruh itu? Sahabat-sahabat yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, ruh itu adalah sesuatu yang lembut dan halus, meliputi seluruh keadaan makhluk, dan tidaklah ia bertempat pada suatu tempat yang sifatnya lokal ataupun kecil, mikro. Apabila ruh meliputi pada sesuatu yang mati, maka hiduplah yang mati itu. Tidak bisa diukur besar kecilnya dengan suatu wujud jasmani. Ruh ini tidak berjenis seperti jenis manusia ini, seperti jasad ini. Kalau ruh itu mensifati serta meliputi hati manusia, maka disitulah memancar himmah, kestabilan, kekuasaan dalam gerak langkah hidupnya. Kalau roh itu menguasai akal pikiran, maka akal pikiran akan menjurus kesempurnaan di dalam pandangan dan dapat menentukan suatu sikap atas dasar pertimbangan yang matang bagi perjalanan hidupnya. Gitu juga kalau roh itu di telinga, maka berfungsilah jadi mendengar. Kalau roh itu bertamasya di mulut, maka terbunyilah, berhamburanlah kata-kata yang punya mulut. Kalau roh itu menjalar pada tangan, maka bergeraklah, maka bisa meraba, bisa memegang, bisa merasai, mengusap. Jadi ruh itu sifatnya meliputi tubuh kita ini.
Innallah khalaqa ruhan nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzatihi wa khuliqal alamu biasrihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menciptakan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zatnya, lalu diciptakan alam sekaliannya dengan rahasianya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ini memiliki pandangan berbeda tentang bolehnya mengkaji tentang kajian ruh ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat mengkaji ruh itu haram, karena hanya Allah yang tahu, sesuai dengan ayat yang kita baca di mukadimah tadi. Ada pula yang berpendapat kajian tentang roh itu makruh, mendekatin haram, karena dalam Al-Quran tidak ada nas yang menjelaskan masalah ruh secara gamblang. Nah, setiap pendapat itu memiliki dasar pemahaman yang berbeda terhadap firman Allah. Firman Allah yang kita baca tadi, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Jadi ada sebagian ulama atas dasar firman dalil itulah mereka mengatakan, ada yang menyatakan haram dan ada yang menyatakan makruh mendekatin haram. Maka mereka yang menolak kajian tentang ruh berpandangan sebagiannya pernyataan Allah pada ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan bahwa ruh termasuk alam metafisika yang tidak dapat diketahui secara pasti. Ia bukan sesuatu yang bersifat indrawi yang dapat diketahui lebih jauh. Kemudian beralasan bahwa ilmu manusia itu terbatas hanya pada pengetahuan tentang penciptaan. Kemudian sebagian ulama ada yang memperbolehkan mengkaji tentang ruh itu, diantaranya mereka beralasan, berpandangan tidak ada kesepakatan para ulama, kata mereka, yang menyatakan bahwa ruh yang ditanyakan dalam ayat itu adalah ruh ataupun nyawa manusia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud ruh dalam ayat itu adalah Al-Quran, Jibril, Isa atau ciptaan Allah yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana pendapat secara pandangan sufi dan tasawuf? Ya, pendapat yang kedua, dua-duanya benar. Kalau menurut akal pikiran kita, ya kita nggak sanggup membahas, mengkaji tentang ruh ini. Tidak nyampe. Maka kajian-kajian tentang kegaiban itu adanya di tasawuf. Maka tadi saya bilang di awal, kita tidak membahas secara perinci sehalus-halusnya. Kita hanya garis besar menurut pendapat-pendapatan ulama. Sebagian ulama yang berpendapat haram sesuai dengan ayat yang kita baca tadi di dalam Al-Isra ayat 85.
Kalau tahu mengetahui secara dalam, ya masuklah ke thariqah, berbayarlah kepada mursyid. Dan disitulah dari dalam talqin itu mursyid mentalkinkan dalam bai'ah itu, disitulah nanti kita akan diberitahu oleh Allah melalui jalan mursyid itulah baru itu. Kalau hanya sekedar teori ya bingung, mumet, hanya sebagai menambah pengetahuan kita saja, artinya bukan sebagai untuk bahan perdebatan ya. Kajian ini bukan untuk bahan perdebatan, numpuk-numpuk ilmu hanya untuk berdebat, punya dalil gitu. Jangan, penjelasan saja. Syekh Abu An-Nasar As-Sarat At-Tusi mengatakan, terdapat orang-orang yang salah memahami ruh. Mereka ini bertingkat-tingkat, semuanya bingung dan salah paham. Kenapa? Sebab mereka memikirkan keadaan sesuatu, yaitu ruh, yang mana Allah sendiri telah mengangkat darinya pada segala keadaan dan telah membersihkannya dari sentuhan ilmu pengetahuan, sehingga ia tidak akan dapat disifati oleh seorang pun kecuali dengan sifat yang telah dijelaskan Allah. Mari kita kaji menurut Habib Asy-Syaikh bin Ahmad Al-Musawwah. Beliau pernah menyusun kitab apa itu ruh. Dalam kitab itu beliau, Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawwah, beliau menyatakan ruh itu adalah ciptaan atau makhluk yang termasuk salah satu dari urusan Allah yang maha tinggi. Tidak ada hubungan antara ruh dengan Allah, tidak ada antara ya dengan Allah, kecuali hanyalah salah satu dari miliknya dan berada dalam ketaatannya, dalam genggamannya ataupun kekuasaannya. Jadi sifat ruh itu hanya taat, karena ruh itu dalam genggaman Allah, tidak pernah mungkir, tidak pernah tidak taat. Itulah sifat ruh, karena ruh itu langsung Allah yang menghembuskan, Ruhul Kudus. Makanya ruh itu tetap suci, Al-Kudus. Al-Qudus itu sifat siapa? Itu nama Allah itu. Bukan istilah dari orang-orang yang di luar Islam itu menggunakan Ruhul Kudus, itu ruh suci. Siapa ruh suci itu? Ya ruh yang dihembuskan Allah. Dia tetap taat kepada Allah. Kemudian kata Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawwah tadi, tidaklah ia berinkarnasi. Jadi ruh itu tidak ada inkarnasi ataupun lahir kembali ataupun keluar dari satu badan kemudian masuk ke badan yang lain. Gak ada ceritanya ruh manusia itu udah dia keluar dari jasad yang satu, dia bisa memasuki kepada jasad yang masih hidup. Nah, ini pendapat ulama Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawwah. Dan Abbas sering sudah bilang-bilang kalimat itu, gak ada itu alasan orang yang sudah mati masuk lagi pada orang yang masih hidup. Ngaku pula aku mbahmu gitu, mbah sapa mbah kopong. Ia juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh badan. Ia menikmati kenikmatan sebagaimana juga badan, atau akan merasakan siksa sebagaimana juga badan. Dia dibangkitkan pada badan yang keluar darinya. Maka Allah menciptakan ruh Nabi Adam alaihissalam dari alam malakut, sedangkan badannya dari tanah.
Itu pendapat Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawwah. Dan bagaimana menurut ulama-ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan sebagian besar pendapat ulama sufi, jiwa terpisah dari materi. Catat nih. Jiwa terpisah dari materi dunia. Dia bukan jasad atau benda. Ia tidak memiliki dimensi panjang dan dalam. Maka jiwa ini sangat berhubungan dengan sistem yang bekerja dalam jasad. Dengan kata lain, jiwa itu menggerakkan jasad dari luar karena ia tidak menyatu dengan jasad. Ya. Jiwa adalah inti ruh murni yang dapat mempengaruhi jasad dari luar seperti magnet. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, dalam kitab itu kata-kata ruh, jiwa, akal dan hati sejatinya merujuk pada sesuatu yang sama. Dan ini sudah pernah kita bahas tentang ruh, jiwa, akal dan hati itu intinya tetap satu, hanya sekedar istilah dan ditempatkan saja. Inilah menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Sejatinya ruh, jiwa, akal dan hati itu, kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin, merujuk pada sesuatu yang sama namun berbeda dalam ungkapan. Nah, maka sesuatu ini jika ditinjau dari segi kehidupan jasad, itulah disebut ruh. Jika ditinjau dari segi syahwat, itulah disebut jiwa. Jika ditinjau dari segi alat berpikir, itulah disebut akal. Dan ditinjau dari segi ma'rifat atau pengetahuan, mengenal, itulah disebut hati ataupun qalbu, menurut Imam Al-Ghazali. Dan itu banyak menurut sebagai rujukan dari kaum-kaum sufi. Maka kalau dalam kita kehidupan sehari-hari itu, ruh dan jiwa kadang-kadang diucapkan, digunakan sebagai menunjukkan sesuatu yang sama. Kayak kita seperti ruhnya telah melayang, atau jiwanya telah melayang. Tapi kadang-kadang nggak ada orang bilang sakit ruh, itu nggak ada. Pasti orang bilang sakit jiwa. Nggak ada orang bilang, oh dasar sakit ruh, itu mana ada orang bilang. Tapi kalau sering, oh sakit jiwa, jiwanya tidak duduk gitu. Nggak ada orang bilang sakit ruh, itu nggak ada. Maka ruh dan jiwa tuh, ruhnya telah melayang, jiwanya telah melayang, yang sering-sering kita ucapkan itu, dua kalimat itu bermakna sama. Artinya orang itu telah mati. Ya. Maka apakah ketika orang hidup menziarahi orang mati, ruh orang mati tersebut dapat mengetahui bahwa ia diziarahi? Maka Habib Syekh menuliskan dalam bukunya, jawabannya adalah ya. Kalau ditanyakan apakah jasad mereka atau arwah mereka yang bertemu, dia menjawab, sesungguhnya jauh sekali. Jasad sudah hancur, yang bertemu itu hanya arwah mereka. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim melewati kubur saudaranya yang mana dahulu ia mengenalnya di dunia, kecuali Allah akan mengembalikan ruh saudaranya itu, lalu ia menjawab salamnya. Maka Rasulullah ada menganjurkan setiap masuk makam ataupun kuburan selalu mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kan?
Kita memberikan salam kepada siapa itu? Secara syariatnya kepada yang mati itu, kuburan itu. Artinya kalau Rasulullah menyuruh kan ada maknanya itu. Berarti yang ahli kubur itu mendengar hidup dan mereka tuh senang kalau kita mengucapkan salam di kuburan. Nah, kalau ditarik dari hakikatnya, kita masuk kuburan itu ngasih salam sama siapa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Coba. Ahli kubur itu siapa? Ya diri kita ini ahli kubur. Kalau kita dikubur. Sekarang kita ini di kuburan. Kalau mau merenung ke dalamnya. Kita ini sekarang di kuburan. Maka kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur itu mengucapkan ahli kubur di diri kita sendiri. Coba macam sholat itu. Dalam akhir sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih salam sama siapa itu? Assalamualaikum nengok kanan, assalamualaikum nengok kiri. Kalau ada sebagian orang bilang ya nengok saudara ya kanan, saudara kiri. Kalau dia sholat sendirian gimana? Ngasih salam sama siapa? Ngasih salam sama awake dhewe. Maka kalau orang yang sudah dia dalam benar kajian dalam tasawuf itu, dia betul-betul dalam menjalani menuju kepada Allah, begitu dia salam dalam salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nanti ada yang jawab, itu dia yang dengarkan jawaban itu dari dalam itu. Ruhnya itulah yang jawab. Salah gitu. Ya, kenaan. Kita sama ini nggak pernah berpikir menggali ilmu itu. Rasulullah menyuruh kita itu mengucap kalau setiap kita masuk kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahli kubur itu siapa? Kalau kita sendiri, kita ini memang ahli kubur. Jasad ini kan kuburan nih, kurungan. Gelap kalau dia tidak mengenal Allah. Terang dirinya ketika dia tahu menuju mengenal Allah, mengikuti arahan jalan, dia belajar untuk betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kira kuburan itu gelap enggak? Gelap, sendirian. Maka dalam istilah tasawuf itu mati sebelum mati. Matikan di jasad ini sebelum mati beneran. Kitalah kuburan, ahli kubur itu sebenarnya. Jadi kuburan itu bukan pandangan jasad korean lobang 2x1 itu bukan kuburan. Jadi kalau orang yang mati digantung nggak ditanam, gimana tuh? Yang dibuang ke laut? Ya dikubur juga namanya, tapi bukan ditanam. Maka kuburan itu bukan istilah hanya korean lobang itu kuburan, bukan. Kita nih masih merasa hidup ini, yang sekarang merasa bernapas ini kuburan. Maka terangi kuburan kita ini sebelum kita masuk ke kuburan yang sebenarnya di alam barzah. Terang di kubur kita nih merasa masih hidup ini, begitu keluar dari jasad ini maka teranglah juga dalam kuburan itu. Juga pertanyaan kuburan kalau kita mau mengkaji lagi, apa pertanyaannya secara syariat nih ya, umumnya. Kita kan dari ngaji dulu, dari kecil udah tahu. Nanti ketika masuk dalam kuburan, malaikat bertanya kepada kita, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah kalau kita nggak kenal Tuhan sekarang ini, gimana kita mau jawab itu? Bukan bisa dihafal sekarang itu. Kalaupun kita tahu bocoran pertanyaannya, yang membocorkan kan ustadz-ustadz kita dulu kan. Pertanyaan kubur itu dibocorkan nama kita. Apa bisa kita hafal? Kayak kita sekolah? Enggak. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan malaikat itu? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan siapa Tuhanmu yang kita nggak kenal sama Tuhan? Siapa nabimu? Bagaimana kita bisa menjawab itu siapa nabi kita? Kalau kita nggak kenal sama nabi. Coba mikir kita hari-hari dengan hati yang memang dengan iman, bukan dengan bukan dengan pikiran kita. Iya juga ya. Nanti kalau malaikat nanya, aku nggak kenal sama Tuhan, gimana ya? Begitu tuh. Pasti gitu jawaban. Maka itulah motivasi kita. Maka lebih dalam lagi ketika kita tuh tafakur masih hidup kita ini, sebelum dikubur pun kita sudah ditanya itu, ma rabbuka, alastu bi rabbikum,
Maka kalau orang yang sudah tahu jalannya belajar, dia sudah sampai kepada kajiannya, sudah sampai pada kajinya, dia mengalami itu, dia akan menjawab, ruhnya akan menjawab, jiwanya akan menjawab, bala sayyidna anta rabbi anna abdi, sebelum di kuburan. Kita tidak akan bisa menjawab kalau di dunia ini kita belum bisa menjawab pertanyaan dalam kubur itu. Hidup ini pasti ditanya kita, udah ditanya. Marabbuka, alastu bi rabbikum. Maka kalau orang yang sudah kenal, bala sayyidna ya rabbi, bala sayyidna ya rabbi, anta rabbi anna abdi. Sallu ala Muhammad. Maka itu tadi ruh akan mengetahui saat diziarahi. Maka Rasulullah menganjurkan selalu mengucapkan salam, apalagi kita berziarah kepada makam-makam wali Allah, harus pakai adab di situ. Jangan sembrono. Ziarah ke makam wali sembrono aja. Ucapkan salam itu. Nanti beliau menjawab itu, Waalaikumsalam, monggo ngger, gitu, kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Ngaji sesat apa nih? Ya, ngaji sesat kita nih. Mana ada orang mati bisa dengar itu katanya? Enggak, oh, alah, udah hadisnya udah jelas-jelas kok dibilang enggak dengar katanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah ketika manusia pun hancur sekalipun tulang belulang itu. Gampang kun fayakun bagi Allah untuk menyatukan dan meniupkan kembali ruhnya ke dalam jasad. Coba kita lihat sejarah pada waktu perang Badar itu dulu. Itu yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar korban yang tewas pada perang Badar dari kaum musyrikin, pada waktu itu kaum musyrikin dikuburkan. Rasulullah, ini perintah Rasulullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar korban yang tewas pada waktu perang Badar dari kaum musyrikin dikuburkan dalam satu lubang. Kemudian beliau mendatangi lubang tempat kubur tersebut, lalu berdiri dan menyeru mereka yang telah mati itu dengan namanya masing-masing. Coba lihat nih, Rasulullah itu memanggil namanya yang dikubur itu dalam satu tumpuan itu. Wahai Fulan bin Fulan, gitu kata Rasulullah kepada kaum musyrikin yang dikuburkan tadi, yang ditanam satu lubang tadi. Apa kata Rasulullah? Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian adalah benar? Karena sesungguhnya aku mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar. Lantas Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapakah Tuhan menyuruh berbicara kepada orang-orang yang telah menjadi bangkai? Beliau pun menjawab, demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang kau katakan daripada mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab saat memperhatikan kebiasaan sebagian besar masyarakat Nusantara yang melakukan aktivitas ruahan atau berkirim pahala amal kepada orang-orang yang telah wafat, atau khususnya kepada arwah yang mereka ziarahi. Apakah arwah orang yang telah mati itu dapat mengambil manfaat dari amal orang hidup ataukah tidak? Kalau sesuai dengan kisah riwayat Rasulullah tadi yang berbicara menanya kepada kaum musyrikin pada waktu perang Badar. Maka bagi kebiasaan kita itu, sampailah, biarin aja. Bagian mereka ada yang nyatakan doa untuk orang mati nggak sampai, nggak dengar. Nah, itu suruh aja dia mati duluan, kita yang bacakan doa untuk dia.
Kalau doa kita nggak sampai, suruh balik lagi. Jadi beres. Jadi nggak sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah, dia pun masih pakai handphone. Jual handphonenya. Jual pakai kaleng susu. Rasulullah nggak pakai handphone. Terus sepeda motornya ganti onta. Rasulullah nggak pakai sepeda motor, pakai onta. Dia kemana-mana suruh pakai onta aja deh. Pakai surat aja. Ya, iya. Pakai surat pun dulu Rasulullah belum pakai surat-surat menyurat. Nah. Jadi ruh itu ada ruhul haya, kemudian ada ruhul tamyiz atau ruhul amri. Maka inilah yang membedakan antara manusia, jin dan malaikat dengan makhluk lain yang hanya semata-mata ada ruhul haya. Misal binatang ini kan tidak mukallaf. Oleh karena itu, walaupun hewan itu berbuat baik, dia nggak diberi pahala. Nah, kalau ruh tamyiz ini jika keluar dari tubuh manusia, ruh tamyiz ini tidak akan mati. Manusia itu tidak akan mati. Ruh tamyiz. Ya. Kalau ruh tamyiznya itu keluar dari tubuh manusia, belum dikatakan mati. Malah justru dia akan pergi ke alam-alam lain, bertamasya. Bisa jadi dia bisa melihat alam malakut, dapat melihat alam roh, dapat melihat alam gaib, dapat melihat alam kubur, alam barzah, dapat melihat akhirat, melihat jin, dapat melihat alam malaikat, alam yang halus-halus, alam mawaro, al-maddah. Jadi artinya kalau ruh tamyiz ini dia keluar dari tubuh itu, dia dapat melihat alam di luar material atau kebendaan dengan izin Allah. Itulah kadang-kadang mengalami mimpi, seakan-akan dia belum pernah memasuki alam ini, tapi udah kok kayak, ini alam apa gitu, itu alam tamyiznya. Jadi kayak tidur, pada waktu tidur itulah, baik pada tidur maupun terjaga, walaupun lagi kalau istilahnya tawazu. Kalau ruh tamyiz ini keluar pada waktu kita itu tidur, maka itulah disebut kita akan dapat mimpi. Kalau dia bertemu ruh yang suci, berarti dia akan mimpi yang baik-baik. Kalau ruh tamyiz tadi itu bertemu dengan ruhul khabithah. Ruhul khabithah itu apa? Roh yang jahat. Maka ia akan berjumpa dengan jin yang jahat, setan, iblis, atau benda-benda yang menakutkan. Misalnya kan umpamanya kita pernah mimpi itu kejar-kejar jin gitu. Aku mimpi kayak kejar-kejar sama jin atau digigit ular gitu, dikejar-kejar sama ular. Bukan mau deket jodoh, gigit ular itu. Pokoknya sesuatu yang jahat-jahat itu berarti dia bertemu dengan roh-roh khabithah itu tadi. Roh khabithah, roh yang jahat. Nah, kalau ruhul tamyiz ini keluar tadi pada waktu terjaga, artinya tidak tidur. Kalau istilah secara yaqaza, maka dia akan dikasapkan. Tabir itu akan dibuka atau diangkat. Dia bisa melihat alam malaikat, alam jin, alam kubur, dapat membaca hati orang.
dan Allah menampilkan hakikat manusia itu sendiri atau melihat benda-benda yang jauh seperti manusia lain yang tidak semajelis di dalamnya. Kadang-kadang belum jarang nggak pernah ketemu ini misalnya hanya media sosial, atau nggak pernah ketemu kenal di media sosial, atau tiba-tiba kok aku macam pernah ketemu dengan ini, siapa beliau tuh, tahu-tahu kita buka media sosial macam di dalam mimpiku, gitu dia misalnya begitu. Yang berjarak ratusan mil pun bisa ketemu. Kadang-kadang kita merasa ketemu dengan beliau gitu. Apa yang ada pada manusia itu, bagaimana perangai manusia itu, begitulah yang akan dilihat oleh roh. Saya ulangi, apa dan bagaimana tingkah laku manusia itu, baik dalam hatinya. Kadang-kadang kan ada manusia kalau ketemu kita ini senyum mulutnya kan, tapi hatinya tidak. Dapat diketahui oleh roh yang keluar yang secara ruhul tamyiz tadi. Tapi orang yang sudah diberikan kekuasaan ruhul tamyiz ini bisa keluar mana-mana, bisa mengetahui itu, dia akan senyum saja dan mendoakan itu. Enggak semata-mata terus buk gitu, karena itu sebagai mereka menganggap sebagai ujian. Tergeser gak hatinya itu dalam keadaan melihat yang buruk. Semata-mata semua itu hanya untuk ujian, mau datang yang baik, mau yang buruk itu. Tapi diketahui karena tabirnya sudah terbuka. Tetapi kalau ruhul haya itu tadi, jika keluar dari badan, maka makhluk itu akan mati. Ya. Itulah pelajaran tentang alam rohani, ruhul haya dan ruhul tamyiz. Jadi itu penambahan ilmu buat kita. Nah, yang perlu kita jelaskan lagi, malaikat ada roh, ada akal, tetapi tidak ada nafsu. Akal ini jangan dibayangkan, sekali lagi jangan dibayangkan dengan otak ya. Jangan ya. Malaikat ada roh, ada akal, tetapi tidak ada nafsu ataupun keinginan. Dia bekerja dengan ruhnya saja, ruh yang suci saja. Makanya tidak ada malaikat itu yang mungkir. Dia sifatnya taat kepada Allah. Maka ada malaikat yang sujud aja sampai kiamat. Gak pernah bantah. Malaikat itu gak pernah bantah. Sami'na wa ata'na. Karena makhluk tabiatnya itu taat malaikat. Itulah ruh. Sifatnya taat, patuh. Pokoknya sami'na wa ata'na. Kemudian binatang itu ada ruh, ada nafsu, tetapi tidak ada akal. Tidak dibebankan tanggung jawab pahala. Tidak dipertanggungjawabkan syariat kepada binatang. Kalau mati jadi tanah. Kemudian kalau manusia ada roh, ada nafsu, ada akal. Artinya ada ketiga-tiga dalam diri manusia itu. Tidak ada di malaikat, tidak ada di binatang. Tapi ada di semua apa yang diberikan Allah itu ada di manusia. Kalau diasuh, dididik, dan dibersihkan hatinya, maka ia akan berwatak malaikat, berupa manusia. Tapi kalau nggak dididik, nggak diasuh, nggak mau belajar, nggak mau berubah, terus-menerus dalam menyemplung dalam sifat kehewanan, nggak berusaha dibersihkan hati kita, dia akan menjadi watak hewan.
atau watak setan yang berwujud manusia. Nauzubillah min zalik. Itu ketika kita sudah mengetahui tentang ilmu rohani ini, ayo kita sama-sama berusaha untuk terus belajar dan selalu bertobat kepada Allah. Jangan khawatir. Walaupun semasa ini kita dalam kegelapan, tapi yakinlah, dalam kegelapan itu ada setitik terang yang bisa membawa kita selamat untuk menuju kepada Allah. Kemudian, walaupun kita dalam kegelapan, jangan lihat gelapnya kita. Tapi dalam kegelapan itu pasti ada setitik cahaya yang memberikan suatu petunjuk buat kita bahwa kita harus berubah dan menuju kepada titik terang itu. Ya. Jangan sesali, tapi boleh menyesal, asal jangan terpuruk. Apapun yang pernah kita lakukan. Kalau hari ini, detik ini kita mau berubah, berhijrah, teruslah kita jalan. Belajar, selalu berfokus kepada diri kita sendiri. Semalam sudah kita tegaskan, butakan mata kita untuk melihat keburukan orang lain. Tapi buka mata lebar-lebar mata kita untuk melihat kebusukan, aib kita sendiri. Sehingga kita termotivasi untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan memperbaiki apa yang sudah pernah salah yang pernah kita lakukan dahulu. Ya, baik sahabat-sahabatku, saudaraku, di mana saja yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Sedikit saya akan menerangkan tentang Ruhul Amri. Ruhul Amri tadi itu apa? Tentang berhubungan dengan kolbi, ya, hati. Nah, dalam Al-Quran itu dan dalam pelajaran-pelajaran dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab tauhid, pendapat-pendapatan ulama, ahli-ahli sufi, banyak istilah-istilah ataupun nama-nama lain, bermacam-macam nama ruh ini. Itu tadi sudah saya sebutkan, yang paling intinya adalah yang terkenal adalah ruh. Ruh ini dapat dipanggil dengan kalbun, kolbu, hati. Kemudian fuadun ini apa? Yang pernah kita bahas, hati sanubari. Kemudian latifah robbaniyah. Kemudian fuad, lub. Nah, itu deh. Latifah robbaniyah inilah disebut dengan Ruhul Amri. Ada juga menyebutkan nyawa, hati nurani, hati sanubari. Tapi yang kita bahas intinya adalah tentang ruh. Nah, maka ruh yang sedang, kalau mempunyai ruh ini berperasaan sedih, gembira, senang, terhibur, marah, dan sebagainya, maka ruh ini dipanggil dengan ruh atau hati atau nyawa. Tapi kalau ruh ini berkehendak, punya kemauan, selalu merangsang yang baik, berkehendak mengerjakan suatu yang positif atau negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal atau yang haram, maka di waktu itu ia dipanggil ruh, hati atau nyawa. Itu tidak dipanggil. Tapi kalau dia punya berkehendak, dia ingin melakukan baik atau buruk, dibenarkan atau tidak, melakukan yang halal atau yang haram, meninggalkan ataupun tidak meninggalkan yang haram atau yang halal itu, punya kemauan merangsang yang positif ataupun yang negatif, maka dia disebut dengan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ambil ngopi dulu. Nah, kalau begitu uraian yang kita uraikan, maka nafsu, roh atau akal hakikatnya adalah satu. Ini kita ungkapkan. Dipanggil akal di waktu ia berpikir, mengkaji, menilai, memperhatikan, menyelidiki. Tapi kalau dia sudah berperasaan, nggak dipanggil akal lagi. Tapi dipanggil hati, roh atau nyawa. Tetapi waktu ia berkehendak, punya kemauan atau merangsang hal yang baik, sesuatu yang positif atau negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal ataupun yang haram, maka dia tadi sekali lagi disebut dengan, dipanggil dengan nafsu. Maka walaupun dia mempunyai 3 nama atau 3 istilah, hakikatnya adalah satu, benda yang sama, cuma perannya yang tidak sama. Maka peran yang tidak sama itulah yang menjadikan namanya tidak sama atau namanya itu berbeda. Yang perlu kita ingat saudaraku, kalau kita mengkaji tentang roh ini, bukan kita ingin mengkaji hakikat roh ataupun mengkaji zat roh itu, enggak. Karena zat atau hakikat roh itu tidak akan dapat dilihat oleh mata kepala. Gimana kita mau mengkaji hakikat roh itu? Kita cuma menambah pengetahuan, ini loh roh ini. Kenapa kita nggak bisa mengkaji itu secara akal pikiran kita? Ya nggak nyampe. Ilmu Allah itu luas. Tapi kalau kita menerimanya dengan pikiran kita nggak akan nyampe membahas tentang roh, apalagi membahas tentang zat roh ini. Kecuali kita mempraktekkan, beramal, bertawaju, maka disitulah nanti Allah membuka tabir. Tapi tawajuk kita tuh bukan untuk melihat roh. Tawajuk kita tuh tujuannya, intinya tuh ilahi anta maksudi waridhoka mandubi. Orang berzikir itu tujuannya cuma itu. Tujuannya Allah, ilahi anta maksudi waridhoka mandubi. Tujuannya cuma Allah. Maka hakikat roh itu tidak akan dapat dijangkau oleh mata kepala, ya. Roh itu tidak bisa dijangkau oleh mata johir kita ini. Roh itu tidak akan dapat dipikirkan. Kita tidak akan tahu bagaimana wujudnya, rupanya. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Tetapi ia terasa oleh hati diri kita masing-masing. Adanya itu terasa di hati. Bagaimana merasakan itu? Coba kita yang sering berzikir qalbu itu Allah, 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 Allah. Kadang ada dingin, panas, getaran, sedih, nah itu tuh. Enak, nikmat, itu kerjaan roh itu. Tapi kalau hati tak pernah dizikirkan, semakin berkarat, najis terus dia lakukan. Semakin banyak berhala-berhala dalam hatinya, dia nggak akan bisa merasakan rohnya. Maka hakikat roh itu tidak dapat dipikirkan oleh akal bagaimana rupanya, bentuknya, tebal dan panjangnya itu berapa meter, enggak dapat dibayangkan.
Hanya Allah yang tahu dan tidak ada makhluk yang tahu. Itu maksud ayat yang kita baca dalam surat Al-Isra tadi ayat 85. Itu maksudnya. Karena nggak bisa dikaji, dilihat oleh panca indera kita, mata kepala kita ini. Makanya Allah mengungkapkan itu, ruh itu urusan Tuhan. Kita hanya diberi sedikit saja. Kemanusiaannya diberikan sedikit. Kalau ruh itu luas ilmunya dalam pandangan Allah. Karena ruh itu rahasia Allah. Itu maka sebabnya disebutkan al-insanu sirrih wa ana siruhu. Itu maksudnya itu. Manusia itu rahasiaku, aku itu rahasianya. Jadi kalau rahasia Allah ini, sebuah zat ruh ini, rahasia Allah diungkapkan, berarti kita membongkar-bongkar rahasia Allah, membongkar-bongkar rahasia manusia. Jadi kenapa Abah kajian ini kan garis besarnya, bukan zatnya. Supaya tahu, kenal ini ruhnya ini. Nama ruh kita, ilmu ruh kita itu ini. Kalau asli zatnya itu mana bisa kita bahas. Penggallah kepala Abah nanti. Berarti Abah udah berani-berani membongkar rahasia Allah. Ini kan pengetahuan dasar saja. Kita cerita roh-roh selama ini tapi nggak tahu roh-roh itu gimana gitu loh. Penegasan. Oh ternyata roh itu ini. Gitu. Roh itu nggak bisa lihat oleh panca indera. Tapi kalau yang di YouTube itu video itu dulu dia mati tawuran, kecelakaan, pakaian sekolah berdarah, begitu jumpa rohnya kecelakaan. Itu halu. Itu nggak ada tuh kayak gitu itu. Nah, makanya diterangkan ini. Kan tadi udah jelas tuh. Mana bisa dilihat roh itu manusia yang sudah keluar dari jasad badannya. Mana bentuknya? Bagi sebagian orang, mungkin Allah diberi ilmu kepada seorang itu yang mendalam tentang ruh ini, sehingga dia dapat menjangkaunya. Maka tidak setiap orang itu diberikan Allah anugerah ini. Itu makanya dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 85 tadi menyatakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Bermaksud kebanyakan manusia tidak dapat mengetahuinya. Tetapi tidak pula menolak kalau ada orang-orang yang tertentu secara khusus yang Allah beri ilmu tentang hakikat roh ini sehingga dapat menjelaskannya. Kan tidak ada yang sulit bagi Allah. Kun fayakun. Allah berikan ilmunya itu kepada orang yang sudah memang bisa memegang amanah itu dan bisa menjelaskannya kepada orang-orang yang tertentu, kepada ahlinya, misal kepada murid-murid Thariqah yang belajar mengambil bai'ah, dijelaskannya itu supaya muridnya itu tidak tersesat. Jangan yang bukan roh kita katakan roh, ya kan? Kan banyak yang tersesat itu. Itu makanya kita penting seorang pembimbing guru itu. Aku nggak pakai guru, bah. Tapi tahu aku ruh. Mana pula dia bisa nggak berguru tahu dia ruh itu apa, ruh itu apa. Nah, kita renungkan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Beliau pernah mengungkapkan begini, ini sebagai pegangan kita. Hakikat roh itu, kalau ada orang yang menjelaskan itu bukan berdasarkan ijtihadnya, bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tafsiran-tafsiran akal dia, tetapi juga berdasarkan kasyaf, memang dibukakan Allah. Itu makanya bagi orang-orang yang anti Imam Ghazali itu nggak percaya bahwa banyaknya, ada pula yang menyatakan Imam Ghazali itu sesat.
Hadis-hadis beliau itu banyak yang di kitab-kitab beliau itu banyak yang doib, yang palsu gitu kan. Maka dikaji sedalam mendalam. Bisa jadi Imam Al-Ghazali itu tahu itu hadis itu secara kasar Rasulullah itu hadir kepada beliau. Beliau tulis langsung. Kan, dan banyak ulama-ulama yang demikian. Ulama-ulama sufi yang mengalami hal yang demikian itu. Dia sedang asyik dengan Tuhannya, Rasulullah itu hadir kepada beliau. Nah, orang-orang Khawarij ini nggak percaya dengan ini. Mana mungkin Rasulullah itu hadir, mah begitu itu. Nah, biarin aja lah, senyumin aja. Kalau hanya berdasarkan kata Imam Malik, berdasarkan ijtihad tentang ruh ini, tidak mungkin akal beliau dapat menjangkaunya. Kenapa? Karena ruh itu sifatnya jismu latif, halus. Ruh ini adalah hati nurani yang bersifat maknawiyah. Dia diibaratkan seperti cahaya. Bahkan cahaya dapat juga dilihat, tetapi cahaya yang ini tidak dapat dilihat, atau ia jenis cahaya yang tersembunyi. Itulah sir namanya. Cahaya, hanya cahaya yang bisa melihat cahaya. Hanya nur yang bisa melihat nur. Paham ya? Tuh intinya di situ. Hanya hati yang bersih yang bisa melihat yang maha suci. Kita kayak manapun amal kita banyak-banyak, sampai satu malam duduk untuk mengenal Tuhan yang maha suci itu. Kalau hati kita masih berkotor, jangan harap bisa berjumpa dengan Allah yang maha suci. Maka disitulah dipentingkan zikir kolbu itu. Allah. Belajar baik sangka, hilangkan dendam, itu najis itu. Benci, sombong, merasa paling benar sendiri, itu najis. Kita mau jumpa kepada yang maha suci, kok hati kita masih membawa najis, ya mana bisa. Walaupun beribu-ribu amal kita. Maka kalau orang yang berselawatnya benar itu, dia hobi selawat katanya, selawat sampai nangis. Yang hobinya selawat, pasti insya Allah mulutnya bersih. Kenapa? Selawat itu adalah amalan untuk satu-satunya di zaman sekarang ini untuk cepat bermakrifat kepada Allah. Kalau dia sulit untuk mencari guru dan belum jumpa kepada seorang mursyid, banyaklah berselawat. Insya Allah dengan selawat itu nanti Rasulullah langsung yang menjadi mursyidnya. Insya Allah. Tapi jarang tuh begitu itu. 1001. Ini nggak banyak berselawat tapi mulutnya tukang menceritakan orang. Hatinya masih buruk sangka sama orang. Mana amalan kita mau berkah, selawat kita mau berkah. Selawat itu untuk membersihkan, mengikut bagaimana, walaupun tidak 100% mengikuti bagaimana langkah-langkah Rasulullah. Setidaknya tapi hati kita itu bisa dapat pelan-pelan membersihkan itu. Jangan selalu memandang kotoran kebusukan orang lain, salahnya orang lain. Bisa jadi besok-besok endingnya nanti ketika di akhir, kita nggak bisa menentukan di akhir hayat. Fokus saja dengan kita melihat diri kita sendiri, salah kita, hati kita, bolak-baliknya kita terangkan. Bagaimana belajar kita kalau benar-benar kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tasawuf. Tasawuf itu kan takwa, taubat, ta, sin, waw, qaf. Taubat, benar-benar taubat kita biar agar benar-benar dapat menuju kepada Allah sampai kepada hati nurani. Zikir kita pun terasa terbuka hati kolbu kita yang paling dasar, sampailah kita kepada fuad. Mulailah kita dari fuad itu terus berzikir sampailah kepada lub. Disitulah pancaran nanti. Disitulah Allah bukakan bagaimana kita mengetahui ruh kita sesungguhnya. Kalau kita sudah melihat, diberikan terhijab melihat ruh kita sendiri dalam
dalam hati kita, tafsiran hati kita sendiri, dalam kasyaf ya, bukan dengan pikiran. Dia akan berjumpa dengan ruh-ruh yang suci yang lain. Dia akan mengetahui ruh-ruh mana yang tersesat itu. Yang masih dalam kesesatan dia ajak, ayo ini, yang mana, ayo ngaji ini, yuk gitu. Makanya kalau orang-orang yang sudah duduk itu mensucikan ruhnya, hatinya, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu yang perlu doa, sering mendapatkan dia datangi itu, sampaikan nama keluargaku ya, mohon doanya ya. Dia minta doa. Ini makanya kalau berziarah itu bukan kita yang minta doa, kita berdoa. Kuburan minta kaya di kuburan. Doakan. Bawa pisang raja lah, bawa kemenyan lah. Apa aja ziarah kuburan bawa kemenyan. Bawa hiu lah. Bawa itu zikir. Di kuburan itu bawa salam, bawa zikir. Apalagi di makam wali itu, tengok sejarahnya. Apa amalan yang sehari-hari para wali Allah itu yang diamalkan mereka. Ikutinlah itu. Misal, kalau ke Bangkalan, Syekhona Al-Ikhlas, amalkan Al-Ikhlas itu. Assalamualaikum, amalkan Al-Ikhlas itu berapa kali. Dan zikir la ilaha illallah. Ya, jadi itu tentang ruh. Nah, jadi di waktu dia adalah berbentuk ruh. Ruh bertemu dengan ruh. Tapi kadang-kadang kenapa dalam mimpi ruh itu serupa dengan jasad yang kita pada waktu di dunia ini? Padahal kita berjumpa dengan ruhnya, bukan jasadnya kan dalam mimpi itu kan. Apa dalam mimpi itu kita jumpa dengan jasadnya? Enggak, dengan ruhnya. Nah, itu membuktikan ruh orang itu seperti jasadnya juga. Itulah yang dikatakan, yang diijtihadkan oleh Imam Malik tadi yang kita ungkapkan tadi. Begitu juga orang yang diberikan kelebihan melihat secara dia terjaga, melihat orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya dalam terjaga dia melihat wali-wali Allah seperti bentuknya jasadnya wali-wali Allah terdahulu yang pada waktu masih hidup. Atau dia melihat gurunya benar-benar ya seperti gurunya. Melihat ibu dan bapaknya ya kayak semacam ibu dan bapaknya secara jasad itu. Nggak ada cacatnya. Padahal mereka sudah wafat misalnya. Nah, jadi apa ini? Itulah yang dilihat itu adalah rohnya. Kemudian pada waktu Rasulullah SAW itu dimi'ratkan. Pada waktu dia masuk, pada waktu Isra Mi'raj, dalam kisahnya kan Rasulullah itu bertemu dengan roh para rasul dan para nabi. Jadi Rasulullah itu seperti melihat jasad-jasad mereka. Padahal mereka kan sudah wafat. Seperti melihat Nabi Musa alaihissalam, melihat Nabi Adam, melihat Nabi Ibrahim. Atau sebagian dalil bukti yang rasional bahwa roh seseorang itu rupanya sama dengan bentuk jasadnya. Memang dipasang-pasangkan. Ruhmu ini jasadnya ini, nah gitu. Makanya ruh itu mana bisa lagi reinkarnasi.
masuk dilahirkan kembali, ada. Dalam Islam nggak ada begitu. Kalau udah dia selesai tugasnya, jasadnya itu udah nggak mampu lagi menjalankan dunia ini, pada waktunya kembali ya udah pulang. Ada reinkarnasi ruhnya dilahirkan kembali di jasad orang lain lagi, mana ada itu? Ya jadi itu, insya Allah menambah wawasan buat kita. Ini sebagian besar saja tentang macam-macam roh dan bentuknya dan tugasnya pada diri makhluk, khususnya dari manusia. Ya, jadi tentang roh ini, kalau membahas tentang zatnya itu tidak bisa dengan pikiran, tapi dengan gerbang kolbu yang sudah terbuka. Dan Allah berkehendak untuk membukakan kolbu seseorang itu untuk melihat hakikat ruh itu. Dan bukti-bukti sudah banyak kita rasakan. Mungkin sebagian orang di antara kita yang mendengar ini, kalau kita mimpi jumpa ruh ini jumpa ini, padahal orang sudah mati ataupun berjauhan gitu. Itu siapanya? Apa jasadnya? Enggak ya, ruhnya. Ya, itu dia ya. Jadi insya Allah besok malam Kamis ya. Malam Kamis. Mungkin mulai besok kita pagi ya, subuh kalau bisa ngajinya, kalau mau kita terus, tapi nanti kita lihat nanti karena besok udah malam Jumat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kalau ada kajian-kajian yang kalimat-kalimat yang salah, ayat-ayat Quran yang saya ucapkan tuh ada yang kurang panjang pendeknya tajwidnya, mohon maaf. Mohon Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bermanfaat, khususnya buat Abah pribadi. Mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, maafkan saya kalau ada kata-kata yang salah atau tingkah laku saya yang salah selama ini yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.